Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasr bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Pondok Pesantren Kulon. Kali ini ceramah di YouTube ini akan menyampaikan dengan judul adab makan dan minum. Jadi yang namanya makan dan minum itu kita semua perlu, kita semua membutuhkan. Tapi itu kita manusia dan beragama Islam Muslim itu tidak asal makan dan tidak sama dengan makannya orang yang di luar Islam, makannya dengan binatang, anak kecil, itu beda. Jadi makan dan minum itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada etikanya, tidak asal-asal. Pertama yang namanya makan itu, ya, kita makan pokoknya adalah nasi. Nah, makan dan minum itu di hukum syar'inya wenang, artinya wenang. Tapi kalau cara makannya baik, maka etika, maka adab, maka akhlak itu meningkat, jadinya sunnah, artinya jadi dapat berpahala, dapat pahala. Contoh yang gampang, kita mau makan, berdoa, makan minum itu berdoa, selain bismillah ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Terus sesudahnya alhamdulillah at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Caranya. Nah, selain daripada itu yang perlu saya sampaikan, bagaimana ada yang sebaiknya dihindari dan ada yang makruh tidak dapat pahala dan ada yang bisa mendapatkan pahala. Itulah yang saya sampaikan dulu adalah yang mendapat pahala tadi, yaitu yang berdoa sebelumnya, sesudahnya. Nah, yang berpahala lagi berjamaah, artinya berjamaah itu kumpul dengan anak istri bersamaan, makan bersama, kumpul ngeriung, istri, suami, anak. Nah, ini berpahala. Nah, terus mumpung saya ingat, makanan itu ada yang disebut makruh, itu ada. Makanan apa? Contohnya yang berbau itu kayak pete, kayak jengkol. Jadi perlu saya ingatkan, umpama, ini seumpama. Besok ada undangan, tahu ada undangan, kumpul di suatu tempat mana, atau nanti malam atau nanti sore gitu ada. Nah, sekarang makannya kadang-kadang kecanduan, kebiasaan ada pete, ada jengkol, kita hindari dulu waktu itu. Jangan dimakan dulu jengkol petenya, karena nanti sore akan ada acara kumpul bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga apa. Itu nanti
keringatnya atau hawa dari mulut itu ada bau, nggak masyarakat itu yang disebut makruh. Jadi ada yang berpahala, ada yang juga yang makruh, namanya makan. Nah terus tata cara minum itu makan dan minum sambil duduk, jangan sambil berdiri. Nah terus ada lagi yang makan tidak dapat pahala, makruh. Apa? Dengan disambil sama ngobrol. Itu kadang-kadang orang sama teman-teman atau acara itu makan tapi sambil ngobrol itu makruh dan tidak dapat pahala. Nah, ini pengalaman saya sendiri, pernah di kumpulan ustadz makan bersama, ada sebelah saya yang makannya sambil ngobrol terus. Itu temannya tuh langsung negurnya dengan bahasa yang kasar, langsung makan sambil ngobrol kayak film saja. Nah, jadi jangan niru-niru film. Ya film sih ada yang bayar. Ya begitu, kalau kita itu pengen pahala, ya hindarilah jangan sambil ngobrol. Kalau sambil ngobrol, ya makruh, tidak dapat pahala. Kita kan orang Islam semua, apa saja, gerak apa saja pun yang diinginkan adalah pahala. Jadi supaya makan itu dapat pahala, itu jangan sambil ngobrol. Ya, terus minum 1 gelas yang itu minum itu sambil duduk, jangan sekaligus satu gelas gede langsung habis, jangan, makruh. Baiknya ya kalau bisa jadikan 3 kali, 2 kali, 3 kali atau 2 kali, jangan langsung. Itu ya makruh. Kalau namanya makruh, ya tidak dapat pahala. Nah, terus kadang-kadang orang dulu yang mengerti pahala itu kadang-kadang karena tidak sempat makan dengan suaminya belum datang lagi kerja, terus sudah makan duluan dengan anak-anak, terus datang makan, itu istrinya nungguin dan ngambilin itu. Itu berpahala. Jadi yang namanya makan itu bisa berpahala. Nah, kita makan itu kan ada ukuran, ada sampai kenyang. Nah, kita makan itu kalau yang kita namanya orang yang sudah lanjut usia atau sudah katakanlah di atas 50, itu sebaiknya makannya jangan sampai kenyang, kurangi kekenyangannya, karena bisa menimbulkan penyakit diabetes kalau selalu penuh terus. Sebaiknya dikurangi walaupun ada masih banyak, tapi dikurangi. Nah, inilah diantaranya yang perlu kita sampaikan, itu makan dan minum itu ada etikanya, ada akhlaknya, ada adabnya, ada tata cara. Nah, ini maaf, kadang-kadang yang sebagai suami atau sebagai laki-laki itu kadang-kadang ya bukan kadang-kadang. Nah terus yang namanya makan itu yang baik ya adalah yang langsung tangan, bukan pakai sendok, bukan pakai garpu. Terus ini kadang ini maaf nih, saya akan menyampaikan sedikit yang agak menyimpang, itu agak menyimpang karena ini judulnya makan dan minum. Tapi kadang orang sebagai suami atau sebagai laki-laki itu sehabis makan kadang-kadang kebiasaan merokok. Nah, disinilah yang perlu saya sampaikan. Bukan saya mendorong atau menganjurkan rokok, bukan melarang rokok. Kalau sehabis makan merokok, jangan dekat-dekat dengan anak kecil yang masih orok, terutama yang di bawah 1 tahun lah, atau di bawah 2 tahun. Jangan dekat-dekat, memisahkan diri. Nah, sekaligus saya menyampaikan, ini kadung sudah ngomong rokok,
Kalau merokok itu pakainya etikanya dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Maaf nih, saya tidak akan menganjurkan rokok, tapi ini karena orang sudah terbiasa, jadi saya menggarisbawahi, awas jangan sehabis makan merokok, itu sudah kebiasaan, tapi jangan deket-deket dengan anak kecil, karena itu isapan uapnya atau kebunnya tuh bisa menimbulkan penyakit. Ini maaf ada gangguan suara, ada suara gangguan sedikit, maaf Ustami. Jadi itulah diantaranya makan itu ada tata caranya, minum ada tata cara, walaupun ya yang halal. Jadi ya kalau sudah di atas 50 ya jangan sampai kenyang, dikurangi kekenyangan. Juga sama anak-anak yang disuapin ya ada ukurannya. Maksudnya yang disuapin kalau ukurannya biasanya segini, ya sudah lah, batasin, jangan mumpung mau terus aja, ya jangan. Jadi dibatasi. Terus itulah diantaranya yang namanya makan itu hukumnya wenang, tapi bisa mendapat pahala kalau kita etikanya, tata caranya ada benar. Itulah tadi, jangan sambil ngobrol, itu makruh dan tidak dapat pahala. Jadi kalau di sini adanya dapat pahala, makruh dan tidak dapat pahala, itu diantaranya. Jadi kita usahakan makan bersama, berjamaah, usahakan jangan ngobrol. Nah, itulah diantaranya yang bisa saya sampaikan mengenai tentang adab tata cara makan. Dan jangan lupa berdoa, itu kalau sebelumnya yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau sesudahnya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.